Subscribe dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberi makan domba-domba dengan pakan fermentasi. Nah, sekarang kita pakai pakan fermentasinya adalah pakan fermentasi rumput ya teman-teman nih. Rumput. Nah, kan biasanya saya pakai pakan fermentasi yang dari gerbong pisang, ini juga ada, tapi kita melakukan percobaan di pakan fermentasi untuk rumput ya. Ini lihat teman-teman, udah pada nungguin. Ini tuh proses pemermentasiannya itu sekitar 4 hari ya, kurang lebih 4 hari. Dan untuk yang ini, yang saya ini, wanginya tuh wangi ya gitu, enggak busuk, berarti pakan fermentasi ini berhasil. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan di video yang lain ya, untuk wadah dari pakan fermentasi itu kebanyakan dari blong ataupun drum yang plastik tuh, tapi kita gunakan pakai plastik ya, plastik bekas ikan ini atau apa ya, yang penting bisa kedap udara dan tidak, yang cukup buat penampungan dan tidak masuk udara ya, jadi kedap udara begitu. Ini tuh alhamdulillah pakan fermentasinya sudah jadi, dan kita coba kasih ke ternak kita apakah suka atau tidak ya. Kalau yang dari gedebok pisang kan alhamdulillah si domba-domba mau makannya. Kalau ini kita coba testingkan, kita coba dulu sedikit aja jari kita kesini, apakah dijilati. Kita lihat tuh sedikit, nih sedikit. Ini tuh wanginya sangat wangi sekali ya, lebih wangi dari yang pakan fermentasi gerbong pisang teman-teman. Seperti ini. Untuk caranya kita nanti bolehlah divideokan di video selanjutnya cara membuat pakan fermentasinya, tetapi kita uji coba dulu terhadap ternak kita. Kita kasih apakah mau dimakan atau tidak. Oke teman-teman, ini dia teman-teman, nih kita sudah kasih ya. Alhamdulillah nih lahap juga. Ini saya buat pakan fermentasinya, rumputnya itu jenisnya campuran ya teman-teman. Jadi ada rumput apa aja hasil ngarit kemarin. Nah, contohnya kayak gini nih. Rumput kayak gini saya fermentasikan karena kemarin saya mau uji coba ya. Bukan kelebihan pakan, mungkin kedepannya kalau dimakan kayak gini kita bikin pakan fermentasi agak banyak ya. Kita ngarit stok banyak, kita bikin pakan fermentasinya seperti ini nih. Kenapa harus difermentasi? Bukan berarti juga rumput yang hijau-hijauan itu kurang bagus ya teman-teman. Akan tetapi untuk difermentasi salah satunya adalah mengawetkan ya. Jadi kita ngarit banyak stok. Terus kalau kita tidak difermentasi kan jadi busuk ya teman-teman. Jadi hitam, nggak dimakan kayak gini nih. Ini tuh dimakan, jadi mengawetkan pakannya, rumputnya. Terus yang kedua itu, difermentasi itu adalah meningkatkan kualitas si pakannya, kualitas si rumputnya gitu ya. Yang tadinya hanya sekedar hijau-hijauan, nutrisinya itu enggak banyak gitu. Untuk difermentasi itu jadi ada bernutrisi lah gitu. Karena kita pakai campuran-campuran, ada dedak, terus juga ada pengurainya, itu SOC ya teman-teman. Tuh lihat, seperti ini nih. Jadi perbedaannya dalam pemberian pakan hijau-hijauan sama fermentasi. Kalau pakan hijau-hijauan itu kebanyakan cenderung kan di pencernaan itu terlalu lama ya dicerna terhadap oleh dombanya. Jadi kebanyakan hasil dari makannya itu, nutrisi dari hijau-hijauan itu menjadi itu ya kotoran atau kohenya. Sedangkan untuk fermentasi ini kan sudah dibantu ya proses ini apa ya, pelapukannya ya. Ini tuh jadi serat kasarnya itu jadi nggak kasar ya. Jadi untuk pencernaan domba itu nggak terlalu lama. Jadi proses pembentukan dagingnya itu lebih menyerap ya. Beda sama yang pakai yang hijau-hijauan gitu. Perbandingan sekitar 70% 30%
untuk fermentasi ke daging 70%, ke kotoran 30%. Sedangkan untuk yang hijau-hijauan itu sebaliknya ya teman-teman. Kemarin juga sempat sih pakai full hijau-hijauan, bagus, makannya jadi bagus, itu karena efek pemberian pakan fermentasi ya teman-teman. Tetapi dalam pertumbuhan itu saya rasa kurang baiknya. Saya lihat di bawah kandangnya itu ya tempat kohenya, tempat kotorannya jadi banyak teman-teman. Beda perbandingan 1 bulan ada pakan fermentasi di situ dimasukkan pakan tambahan, sama dengan perbedaan jika kita pakai full hijau-hijauan, itu perbedaan kotorannya sangat banyak teman-teman. Nah ini kurang itu ya, kurang begitu, mungkin baru mengenal ya kalau domba ini kalau untuk fermentasi di rumput ya teman-teman. Jadi kurang begitu lahap untuk makannya. Namun kita lihat aja nanti, mungkin seiring berjalannya waktu, lama kelamaan bisa menyesuaikan juga ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, untuk cirinya pakan fermentasi ini berhasil yaitu dari wanginya aja lah. Dari wanginya aja udah kecium itu wangi banget teman-teman. Untuk proses wanginya itu kayak wangi itu, tapi ini lebih wangi. Kayak yang fermentasi yang gedebog pisang, ini lebih wangi teman-teman. Dan harus diperhatikan ya teman-teman dalam membungkusnya atau wadahnya harus tertutup rapat untuk fermentasi. Karena kalau bocor itu, kalau masuk udara, kemungkinan besar gagal fermentasinya. Nah oke teman-teman, nah mudah-mudahan ini kambing saya, domba saya jadi lahap ya memakan pakan fermentasi yang dari rumput. Jadi kita bisa restock yang banyak untuk pakan fermentasinya. Saya di sini menggunakan pakan fermentasi hanya untuk tambahan saja. Masih menggunakan hijauan ya teman-teman untuk pakan utamanya gitu. Nah semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman yang lagi mencari informasi pakan fermentasi. Silakan dicoba aja untuk fermentasi pakan, dikasihkan ke dombanya suka atau tidak, atau misalkan tidak suka, kurang suka ya, kurang begitu lahap terhadap pakan fermentasinya, mungkin itu tahap penyesuaian, bisa dicoba lagi sedikit demi sedikit ya teman-teman. Berikut pun sama begitu juga yang punya saya juga. Pertama pakai pakan fermentasi itu yang gedebog pisang itu ya sedikit ini ya makannya kurang lahap, tapi lama kelamaan lahap juga. Nah ini kayak seperti ini ya teman-teman untuk tahap pertamanya. Ya teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman menambahkan informasi dan wawasan sehingga teman-teman tidak ragu lagi untuk melanjutkan peternakan domba ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.